Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi SMKN Situraja, khususnya untuk jurusan TKJ dan RPL? Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Yedi Setiadi Eskom. Di SMKN Situraja, saya ditugaskan untuk mengajar mata pelajaran desain grafis untuk kelas 10 TKJ dan RPL, serta teknologi jaringan berbasis luas untuk kelas 11 TKJ. Di video kali ini, saya akan membahas tentang pengenalan kedua mata pelajaran tersebut, serta memperlihatkan ketercapaian dari kedua mata pelajaran tersebut. Kita langsung saja ke pengenalan mata pelajaran desain grafis terlebih dahulu untuk kelas 10 TKJ dan RPL. Sekarang kita mulai ke desain grafis. Desain grafis di sini terbagi dalam dua istilah. Yang pertama yaitu adalah desain, yang kedua yaitu adalah grafis. Desain di sini artinya yaitu adalah merupakan kegiatan kreatif progresif dengan produk yang produk akhirnya adalah kebaruan dan perbedaan. Sementara grafis yaitu adalah sesuatu yang berhubungan dengan seni rupa termasuk gambar, ilustrasi, pahatan, hingga ke kaligrafi. Maka dari itu penggabungan dari desain grafis yang artinya adalah suatu bentuk komunikasi visual menggunakan gambar untuk menyampaikan informasi atau pesan seefektif mungkin. Dalam desain grafis, teks juga bisa dianggap sebagai gambar karena merupakan hasil dari abstraksi simbol-simbol yang bisa dibunyikan. Desain grafis merujuk kepada proses pembuatan, metode, perancangan, produk yang dihasilkan, ataupun disiplin ilmu yang digunakan untuk mendesain. Jadi artinya di sini proses desain grafis, bagaimana caranya kalian nanti membuat sebuah produk, baik dalam aktivitas pembuatan secara langsung menggunakan komputer dengan software-software tertentu, atau misalkan kalian punya metodenya, atau kalian bisa untuk merancangnya, misalkan perancangan pamflet atau pamflet digital yang sekarang lagi booming ya, bisa kalian post nantinya di Instagram dan sebagainya. Nah, itu adalah desain grafis. Nah, di sini ada contoh dari produk desain grafis, diantaranya yaitu adalah buku atau majalah. Yang kedua logo, contoh di sini yaitu adalah logo Provinsi Jawa Barat, dan selanjutnya logo SMKN Situraja. Selanjutnya ada juga brosur. Nah, brosur di sini biasanya digunakan untuk penawaran suatu produk atau misalkan penawaran-penawaran di bidang yang lain. Pamflet di sini sama seperti brosur, menginformasikan sebuah hal yang ingin diinformasikan kepada publik, contohnya misalkan MPLS. Selanjutnya yaitu adalah spanduk. Spanduk ini kalian pasti temukan di pinggir-pinggir jalan atau misalkan di retail, toko, pasar dan sebagainya. Dan selanjutnya yaitu adalah banner. Banner di sini biasanya dipakai oleh toko-toko retail, pasar dan sebagainya, ataupun di supermarket, ataupun di sekolah kita juga ada. Selanjutnya yaitu adalah stiker. Nah, contoh-contoh dari hasil desain grafis tersebut, kalian bisa rancang, menyesuaikan metodenya, dan langsung membuat pada sebuah komputer, dan hasilnya yaitu adalah yang barusan saya perlihatkan. Biasanya spanduk, pamflet, banner diterapkan secara langsung, namun dari kemajuan teknologi yang begitu cepat dan kita pun menggunakan device-device yang canggih seperti handphone dan sebagainya, hasil-hasil desain grafis tersebut sudah bisa kita terima dalam bentuk file ya. Seperti kalian kemarin menerima pamflet untuk PLS. Nah, selanjutnya di sini ada software untuk pengolah desain grafis. Hasil-hasil dari desain grafis yang saya perlihatkan barusan bisa diolah dengan software-software yang akan saya perlihatkan sekarang. Yang pertama yaitu adalah Adobe Photoshop. Software Adobe Photoshop di sini digunakan rata-rata untuk mengolah file format RGB. RGB di sini contohnya yaitu adalah foto kita dan hasil dari kamera. Selanjutnya yaitu adalah Adobe Illustrator. Sama Adobe Illustrator di sini juga untuk pengolah gambar vektor dan RGB. Nah, selanjutnya yaitu adalah Corel Draw. Corel Draw di sini dikhususkan untuk membuat gambar vektor, namun masih bisa juga untuk pengolahan file format RGB. Dari hasil yang saya perlihatkan tadi, itu menggunakan antara perpaduan Corel dan Adobe Photoshop. Aplikasi-aplikasi ini rata-rata digunakan pada komputer, namun sekarang sudah ada file APK-nya di Play Store
untuk Adobe Photoshop, Lightroom, dan sebagainya. Nah, sekarang kita mulai ke kelas 11 untuk mata pelajaran teknologi jaringan berbasis luas atau WAN. Kita mulai dari pengertian. Pengertian WAN di sini merupakan jaringan komputer yang mencakup area besar, sangat besar ya, baik dari kota ke kota atau negara ke negara. Nah, untuk WAN di sini menggunakan jaringan nirkabel atau signal. Nirkabel di sini signal atau tanpa kabel ya. Tapi tetap untuk menciptakan suatu proses signal tersebut tetap menggunakan bantuan dari perkabelan ya. Tentunya terdapat kabel powernya, terdapat kabel LAN-nya untuk menghantarkan data ke pemancar dan sebagainya. Ada juga yang menggunakan jaringan backbone atau bawah tanah atau bawah laut. Ya, seperti yang diimplementasikan di kota ke kota yang pernah saya temui, Indosat Ancol yang mempunyai jaringan backbone bawah laut untuk menghantarkan data dan sebagainya lewat kabel backbone. Dan ataupun negara yang menggunakan satelit. Ya, satelit di sini terdapat di luar angkasa ya tentunya, sebagai media penghantar jaringan. Selanjutnya terdapat konsep WAN. Konsep WAN di sini saya implementasikan terhadap BTS 1 dan BTS 2. BTS di sini singkatan dari Base Transceiver atau yang sering kalian temui di area kalian dalam bahasa kalian yaitu adalah tower ya. Nah, fungsi dari alat pemancar tersebut yaitu adalah sebagai trans atau pengirim dan juga penerima baik data, internet melalui signal. Selanjutnya ada gambaran umum WLAN. Kalau tadi saya contohkan dari BTS ke BTS, kalau sekarang kita implementasikan di rumah atau di perkantoran dan sebagainya. Nah, di sini menggunakan alat access point router. Di dalam sebuah access point tersebut terdapat sebuah port untuk jaringan kabel dan juga terdapat hotspotnya untuk mengirimkan signal melalui jaringan nirkabel ke device-device yang terkoneksi. Contohnya misalkan ada handphone, ada laptop dan sebagainya. Nah, ini contoh dari gambaran umum WLAN ya. Nah, itu saja mungkin dari pengenalan desain grafis dan teknologi jaringan berbasis luas. Untuk materi esensial lainnya akan saya jelaskan di pertemuan selanjutnya. Nah, semoga kalian dapat memahami penjelasan dari kedua mapel tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Stay at home, jaga kesehatan, hindari kerumunan, dan selalu menerapkan protokol kesehatan 5M. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.